Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Mah, hari ini Bandi nggak berangkat ke sekolah. Dia sakit. Bandi sakit apa, Di? Kakinya digigit anjing, Mah. Kata Ibu Lina, saat Bandi sedang bermain di dekat rumahnya, ada anjing liar. Bandi dikejar, lalu kakinya tergigit. Didi sedih sekali mendengar itu, Mah. Aduh, kasihan sekali Bandi. Anjing liar memang kadang berbahaya. Sekarang, bagaimana keadaan Bandi? Bandi sudah berobat, tapi karena kakinya masih sakit, dia belum bisa ke sekolah, Mah. Semoga Bandi cepat sembuh ya, Di. Iya, Mah. Kasihan Bandi. Dia pasti takut sekali waktu dikejar anjing. Meski Didi punya anjing, tapi Didi juga takut pada anjing lain yang Didi nggak kenal. Apalagi anjing liar. Aduh, Didi nggak berani dekat-dekat. Kamu harus berhati-hati saat bermain di luar rumah ya. Jangan dekat-dekat pada anjing liar atau binatang liar yang lain. Berbahaya. Iya, Mah. Anjing liar saja berbahaya. Apalagi singa ya, Mah. Ih, ngeri. Nah, sekarang kamu bisa membayangkan betapa beraninya Daniel saat akan dilempar ke gua singa. Daniel yang di Istana Babel ya, Mah. Betul, Di. Daniel itu bangsawan Yahudi yang dibawa ke Istana Babel untuk menjadi penasehat di istana. Di sana Daniel tetap beribadah pada Allah kan, Mah? Iya, Di. Suatu ketika ada orang-orang yang iri karena Daniel diangkat menjadi pengawas seluruh kerajaan. Supaya Daniel tersingkir, mereka membujuk raja untuk membuat peraturan bahwa siapapun yang berdoa kepada selain raja akan dilemparkan ke gua singa. Tapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari seperti biasanya. Keberanian ini menunjukkan bahwa ia lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Kalau orang lain mungkin akan pilih menurut pada manusia saja ya, Mah. Yang penting selamat. Iya, Di. Karena Daniel tidak mau patuh, dia dilemparkan ke gua singa. Bayangkan, masuk ke gua yang berisi singa-singa liar yang lapar. Pasti sangat menakutkan. Tapi Daniel menunjukkan keberanian yang luar biasa. Hukumannya ngeri ya, Mah. Iya, tapi meskipun diancam hukuman yang mengerikan, dia tetap taat pada Tuhan. Apa Didi bisa seberani itu ya, Mah? Kamu harus belajar untuk berani, Di. Biasanya orang yang jahat akan mengancam kita saat keinginannya tidak kita turuti. Kita nggak boleh takut pada ancaman orang yang menyuruh kita berbuat nggak baik. Didi mau belajar berani seperti Daniel, Mah. Iya, Di. Kalau kita berani menghadapi ancaman,
karena mau setia pada firman Tuhan. Tuhan pasti akan melindungi kita. Seperti Daniel, meskipun dilemparkan ke gua singa, dia dilindungi Tuhan dan selamat tanpa terluka. Iya, Ma. Didi akan mengingat nasihat Mama. Didi, lihat, buah mangganya banyak tuh. Iya, pohon mangga Tante Tuti memang buahnya lebat. Kita ambil yuk, Di. Ambil gimana, Yopi? Ya kita ambil aja, mumpung Tante Tuti nggak ada di rumah. Maksudmu mencuri? Gak mau ah. Ayolah, Di, nggak apa-apa kok. Kalau kita ambil 2 atau 3 buah, Tante Tuti nggak bakalan tahu. Buahnya kan banyak banget. Nggak bakalan ketahuan deh. Jangan, Yopi. Apa enaknya sih makan makanan hasil mencuri? Justru itu, Di. Kalau makan mangga hasil ngambil begini lebih asik. Yopi, kalau kamu memang ingin mangga itu, kamu bisa minta baik-baik sama Tante Tuti. Kamu harus minta izin dulu pada pemiliknya. Kamu beneran nggak mau bantu aku ngambil mangga itu? Kalau ngambilnya tanpa izin, aku nggak mau, Yopi. Kamu nggak kompak banget sih, Di. Aku nggak suka kalau kamu begitu. Kalau kamu nggak mau bantu aku mengambil mangga itu, besok aku bilang ke Tante Tuti kalau kamu hari ini mau mencuri mangganya. Biar kamu dimarahi. Loh, kok begitu? Ya biarin saja. Itu akibatnya kalau kamu nggak mau kompak sama teman. Aku nggak takut sama ancaman kamu, Yopi. Silakan saja kamu melapor pada Tante Tuti. Tante Tuti pasti tahu itu nggak benar. Lihat saja besok. Aku akan bikin kamu dimarahi Tante Tuti. Selamat sore Tante Tuti. Hai Yopi, selamat sore. Sedang jalan-jalan ya? Saya sengaja mau ke sini Tante. Ada yang mau saya ceritakan sama Tante. Oh, Yopi mau cerita apa? Tante Tuti harus hati-hati sama Didi. Didi? Ada apa dengan Didi? Kemarin, Didi mau mencuri mangga Tante Tuti loh. Oh ya? Bagaimana kamu tahu Yopi? Kemarin, waktu saya lewat di depan rumah Tante Tuti, saya lihat Didi sedang ada di bawah pohon mangga, mau mengambil mangga. Apa kamu nggak salah melihat Yopi? Benar kok Tante, saya nggak salah melihat. Percaya deh sama saya. Itu Didi dan Kiki lewat. Kita panggil saja yuk. Nggak usah Tante, pasti dia nggak mau mengaku. Didi, Kiki, bisa kesini sebentar? Ya, Tante. Didi, kamu Tante panggil karena menurut Yopi, kamu mau mencuri mangga Tante. Tante, Didi nggak mungkin ingin mencuri mangga. Malah Yopi yang mengajak Didi untuk mencuri. Tadi Didi cerita pada saya. Ah, kemarin aku lihat kok. Dia mau mengambil mangga Tante Tuti. Itu nggak benar, Tante. Saya nggak pernah ingin mencuri mangga Tante. Yopi, kemarin kamu mengancam Didi kan? Kalau Didi nggak mau ikutan mencuri, kamu akan membuat Didi dimarahi Tante Tuti. Tapi Didi tetap nggak mau mencuri kan? Sekarang kalian semua tenang ya. Kebetulan tadi pagi Tante melihat rekaman CCTV yang ada di depan rumah Tante. Dan Tante tahu kok kalau Didi nggak mau mencuri mangga. Nah kan, benar kataku. Aku yakin Didi nggak akan mencuri. Tapi... Yopi, Tante malah melihat kamu yang menunjuk-nunjuk mangga dan menarik-narik tangan Didi untuk mengambil mangga. Tadi katamu, kamu hanya ada di pinggir jalan. Tante,
Yopi, jangan begitu dong. Kamu yang ingin mengambil mangga, tapi Didi yang kamu salahkan. Kalau kalian ingin mangga, pasti tante beri. Kalian tinggal bilang saja, gak usah mencuri. Iya Yopi, kenapa kamu gak minta saja? Yopi, jangan berbuat begitu lagi ya. Maaf tante. Ya, tante maafkan kamu. Sekarang kamu minta maaf pada Didi. Maaf ya Di. Iya Yopi. Sekarang masalahnya sudah beres kan? Apa kalian mau mangga? Yuk kita petik sama-sama. Kiki dan Didi